Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Mulai. Fasal pada menyatakan hal ihwal ilmu dan fikih dan keutamaannya. Nah, ya, pengetahuan, ya, fikih pengetahuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, menuntut ilmu itu kewajiban bagi tiap-tiap muslim dan muslimat. Yang alam bi annahu la yaftaridu, ketahuilah bahwasanya tidaklah diwajibkan ala kulli muslimin, ya, nah, atas tiap-tiap muslim muslimat talabu kulli ilmin, menuntut setiap ilmu. Nah, jadi artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya, wajib hukumnya, faridatun. Jadi Rasulullah berkata faridatun. Pertanyaannya, Tengku, maksud menuntut ilmu itu apa? Semuanya, ilmu biologi, ilmu astrologi, ilmu astronomi, ilmu zoologi, ilmu macam-macam. Apa semuanya menuntut ilmu itu wajib? Tidak. Ya, pengarang kitab Ta'limut Ta'lim mengatakan tidaklah wajib kita menuntut ilmu itu seluruh ilmu. Cuman kadang lagi ni orang tanya, apakah katanya harus untuk ilmu, Tengku? Karena ilmu yang membuat kita beda dari makhluk yang lain. Cuman makhluk Allah yang bernama manusia saja yang Allah berikan kelebihan ilmu, yang lain tak ada. Inilah yang membuat malaikat dahulu bersujud di depan Nabi Adam, karena menghormati Nabi Adam itu mempunyai satu kelebihan yang Allah tak berikan kepada makhluk lain, yaitu ilmu. Mana pada sebuah kejadian yang terjadi di media sosial, ada seorang murid, dia mendapat juara satu, ya. Karena dapat juara satu, maka dia bersujud depan gurunya. Jadi karena dia sangat-sangat terharu dan berterima kasih kepada gurunya itu, dia pun, murid ini, bersujud di depan gurunya. Divideokan memang. Maka terlihat di media sosial. Maka terjadilah spekulasi makna yang ada di media. Ada yang mengatakan dia sudah syirik. Siapa yang mengatakan itu? Padahal Allah selain Wahabi. Wahabi yang mengatakan itu orang itu murid itu. Bukan begitu cara memaknainya. Tanya pada murid itu, apa dia bersujud pada gurunya itu karena ibadah? Bukan. Karena dia menghormati guru yang memberikan dirinya itu menjadi orang yang sukses. Maka wajar setiap hari kita dengar al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Nah, ini kitab Ta'limul Ta'lim adalah kitab yang mengajari cara beradab kepada ilmu, guru dan lain sebagainya. Imam Nawawi ketika mau belajar dengan gurunya, Imam Nawawi, ya, tukang beca ada Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau belajar sama gurunya, dia duduk, dia cari di mana guru saya duduk. Nah, dia cari, kalau gurunya sudah nggak ada lagi, dia duduk tempat gurunya. Ya, misalnya guru lagi sholat, duduk situ lagi berzikir, gurunya keluar, Imam Nawawi duduk di tempat gurunya. Nah, kenapa? Karena mengambil berkah. Nah, ini berhubungan dengan adab. Nah, kitab inilah yang akan mengajari kita adab nanti. Nah, ada satu kisah di mana dahulu ada salah seorang ulama yang berasal dari mana itu? Dari Sulawesi nggak salah. Lalu dia ini belajar kepada seorang ulama Aceh yang bernama Syekh Kuala. Ya, namanya Syekh Kuala. Maka ketika datang kepada Syekh Kuala, lalu 1 minggu baru belajar murid ini, suruh pulang terus. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Syekh Kuala itu dia sering melihat murid-muridnya, mana yang ada adab pada guru, mana yang tidak. Caranya, beliau pernah menjatuhkan peluk sirihan. Dijatuhkan oleh Syekh Kuala, lalu tak ada satupun murid yang mengambilnya. Kecuali Syekh Abdul Salam ini, Syekh Abdul Salam namanya. Dia ambil sirih Syekh Kuala, dibersihkan semua, lalu diberikan kepada Syekh Kuala, gurunya. Apa kata Syekh Kuala? Kalau begitu kau pulang saja. Ilmuku sudah ada pada diri. Jika nanti kau pulang ke kampung, ada orang bertanya hukum kepadamu, maka ingatlah diriku saja.
Nah, gitu. Kalau ini kita cerita di depan Wahabi, pasti mereka mengatakan kenapa harus ingat dia, nggak ingat Allah. Nah, itu satu. Ego, maka benda ngomong. Ya kan? Mau berdebat ni. Kepo tahu di depan. Ya kan? Para sahabat bisa saja dia mengingat Allah langsung, tak mengingat Nabi. Para sahabat memandang Rasulullah itu bukan Nabi saja, tapi orang tua mereka dan guru mereka. Kalau tak ada guru, siapa yang mengajari agama ini? Nabi Muhammad nggak ada lagi, sudah lama meninggal, tahun 1400 tahun yang lalu sudah tak ada. Siapa yang mengembangkan agama ini? Nabi sudah meninggal lama, kecuali Nabi Muhammad dan Nabi lain. Nah, itu okey lah. Tapi masalahnya Nabi tak ada lagi. Siapa yang mengembangkan agama ini sehingga terus meluncur ke seluruh dunia? Islam ini kemana-mana sudah ada. Sampai ke pelosok kutub utara Islam sudah ada. Mah, ini hadirnya ulama. Ulama menghadirkan murid sampai tersebarlah Islam ke seluruh dunia. Tak, yang ingin saya katakan di sini adalah sebenarnya adab itu perlu. Nah, kan? Bal yaftaridu alaihi, akan tetapi wajiblah atasnya talabul ilmi al-hali, yaitu menuntut ilmu hal. Kama yuqalu, seperti mana dikatakan oleh seseorang ulama, afdalul ilmi ilmul hal, sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu hal. Wa afdalul amali hifdzul hal, dan sebaik-baik amal itu menjaga hal. Apa itu hal, Tengku? Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu diri. Begini, menyoba bahasa kitanya orang awam adalah praktek ibadahnya lebih daripada orang yang jakbut untuk ilmu hanya praktek. Ilmu yang kita praktek itu, ilmu yang paling sulit adalah ilmu yang mengamalkan ilmu. Apa? Ya. Ilmu yang paling sulit adalah ilmu yang mengamalkan ilmu. Maka wajar hari ini banyak orang pergi ke pesantren, pergi ke pondok, pergi ke dayah, pergi ke madrasah, hanya belajar ilmu. Alhamdulillah, matan takrib tamat, bajuri tamat, i'anah tamat, tapi solat subuh jam 9. Nah, maka ini bukan kita salahkan kepada ilmu agamanya, kita salahkan pada dirinya. Maka ilmu yang paling sulit adalah ilmu yang mengamalkan ilmu. Nah, inilah disebut oleh ulama afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling baik itu adalah ilmu hal, ilmu mempraktekkan ilmu. Adakah orang yang baru belajar matan takrib langsung praktek? Itu sulit. Termasuk saya sendiri sulit. Ya, ini seperti Habib Tianjung, Tengku Habib, siapa namanya? Habib itu Tianjung, nama aslinya Habib bin Faqih, Habib Abu Bakar bin Faqih. Habib Abu Bakar bin Faqih, beliau ingin sekali jumpa dengan Rasulullah. Ingin sekali jumpa dengan Rasulullah, dibaca amalan apapun dibaca, tapi itu tak sampai. Ada satu cara bagaimana cara berjumpa Nabi Muhammad, kata Habib Abu Bakar. Beliau pernah membaca satu kitab Badiatul Hidayah namanya. Ada satu kitab namanya Badiatul Hidayah, yang dia amalkan, yang kena berumpuk Rasulullah. Jadi kitab Badiatul Hidayah itu yang harganya itu tak mahal, seperti kita jual mobil atau beli mobil, tapi jumpa dengan Nabi uang 20.000 bisa jumpa dengan Nabi. Ya, maka dibaca oleh Habib Abu Bakar, dibaca dari awal sampai akhir dibaca. Setelah dibaca, diamalkan baik-baik. Dari mulai bab pertama sampai bab terakhir diamalkan. Lalu berjumpalah beliau dengan Rasulullah. Ternyata cara ingin mendapatkan keberkahan, ilmu yang ada kita amalkan. Itu dia. Yang sama lagi urut tanya Mbak Abuya, kamu kena laki amalan tak boji. Amalan di tapoh kau. Kadang-kadang ya benda lagi nya. Hai lu laki Mbak almarhum. Saya minta sama almarhum Abuya waktu itu, Abuya kali dah kasihlah ilmu-ilmu yang aneh-aneh sikit ya. Maka dijawab oleh Abuya, untuk apa? Untuk apa ilmu itu? Kalau engkau punya ilmu, engkau amalkan ilmu, nanti Allah kasih sendiri. Itulah Abuya. Kita ni tajak but malamnya kan? Tu bab malamnya bab ni dalam menuntut ilmu. Amalkan terus setelah ini.
Itu dapat. Jadi bahasa biar kan. Untuk apa untuk ilmu-ilmu itu? Dan kalau engkau punya ilmu, engkau amalkan ilmu itu, nanti Allah kasih. Mau apa? Mau terbanglah. Maka Abuya pernah berkata, almarhum Abuya kita pernah berkata, ya, kami kan dulu ngaji-ngaji sama beliau. Apa kata beliau? Tidak perlulah kita terbang sana terbang ke sini. Ngapa? Hetanya orang tahu kan, mudah orang mengamalkan ilmu je upo-upo gede upo geno. Makanya pegah dia ya, enggak perlu kita terbang sana terbang ke sini. Ada balai satu punya murid, ajarkan mereka untuk menjadi ulama. Itu lebih baik daripada terbang sana terbang ini. Begitu kan? Ya. Alhasil apa yang terjadi? Seperti Habib Abu Bakar. Beliau tak ada amalan apapun. Hanya mengamalkan kitab Badiatul Badiah bisa berjumpa dengan Rasulullah. Nah, mau gitu? Nah, kalau mau belilah kitab Badiatul Badiah. Mana ada banyak kali? 20.000 satu. Harga bakso 2 bungkus. Porsi. Nah, sudah sikit lagi. Wa afdalul amali hifdzul hal, dan sebaik-baik amal itu adalah menjaga keadaan. Menjaga keadaan. Ilmu yang sudah kita ambil, praktek. Setelah dipraktek, jaga baik-baik itu. Jangan sampai hilang. Itulah sebaik-baik amal. Nah, gitu dia. Nah. Jadi inilah yang dapat kita mengaji malam ini. Kesimpulannya adalah bahwa sesungguhnya ilmu itu wajib dituntut, tapi tidak semua. Apa saja sih ilmu yang wajib dituntut? InsyaAllah akan kita bahas ke depan. Tapi walau demikian, Abuya Syekh Mudawwali Al-Khalidi dalam kitab Al-Fatawa, dalam kitab Tanwirul Anwar, menjelaskan bahwa ada 3 ilmu yang wajib dituntut. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Siapapun yang nggak mau belajar itu, maka hukumnya haram. Kenapa haram? Kenapa sih tauhid kalau nggak belajar tauhid haram? Ya, dia bertuhan sama siapa? Sama Allah. Kalau ada orang bertanya, Allah itu di mana? Ya, katanya sih di atas. Nggak ada kata-katanya sih. Allah di mana? Udah di atas. Kalau di atas, di bawah siapa? Nah, mudah orang jawab, Allahnya 4 nih. Allah itu di dekat kita, dia ada di urat nadi. Mana urat nadi ini urat nadi saya mana? Nampak juga. Udah bingung dia, jawab di atas, salah nanti ditanya di bawah siapa. Udah dia mau nanya Allah di mana-mana, ditanya lagi, berarti Allah itu banyak. Kan? Nah, kalau model seperti ini tak bisa kita jawab, iliku orang kafir tau. Jangan pernah mengharap masuk surga kalau engkau hidup tak bisa membela nama Tuhanmu sendiri. Maka para ulama sepakat belajar tauhid kalau begitu wajib hukumnya. Membela nama Allah di depan orang kafir, walau Allah tak perlu dibela. Wajib. Yang kedua, kenapa wajib belajar fikih? Karena itu ibadah. Masa ada temayang-temayang aju hana ilmu. Ini mudah-mudahan temayang Allah ikutan loh. Yang kiban ya. Nyo kalau berhukum leh. Kiban yang mudah lagi ana. Ya kan ya. Jadi bagaimana cara menuntut ilmu yang baik? Hari ini yang terjadi adalah banyak orang awam yang merasa dirinya sudah alim. Ya udah, belajar terus. Ya, amalkan terus. Udah dia bilang habis sholat tak wajib zikir, tak boleh mengatakan sayyidina, ditambah lagi nggak boleh mengatakan maulid semua macam, nggak boleh baca-baca Quran untuk main. Semuanya itu dijelaskan oleh para ulama besar. Sampai dia bilang tak ada. Lagi long posting ya. Nanti kalau ada long postingnya, urangkan bahawa Imam Syafi'i itu mengatakan tak sampai kita baca Quran kepada mayit. Padahal Imam Nawawi mengatakan sampai. Google. Google. Begitu kan? Maka fikih wajib belajar. Karena kalau 3 orang sembahyang belajar, ya Allahu Akbar. Ada model sembahyang Fatihah lah mati. Ini mana? Ana berkabarnya. Kalau abah ni, ana berkabar. Ya dah. Pokoknya hana ni, hana mek abah. Dalam Syafi'i itu tak boleh begitu. Harus itu disebut dengan rukun qauli. Diucapkan Fatihah wajib diucapkan dengan mulut. Kalau tidak maka tidak sah. Nah, begitu dia. Nah, maka oleh karena itu fikih itu wajib. Para ulama sepakat fikih itu wajiblah belajar. Yang ketiga, tasawuf.
tasawuf tu perlu banyak ulama yang ahli dalam bidang fikih, tapi tasawufnya tak ada, adabnya tak ada, maka ulama datang. Kalau begitu tasawuf tu wajib dipelajari. 3 itu saja. Nah, itu disebut dengan ilmu fardu ain. Ilmu ada 2, ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Bentar. Ada? Ada. Kalau ada pertanyaan, mari sampai sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu